Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di Sarapan Rohani pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kita akan belajar bersama tentang salah satu mujizat yang Tuhan lakukan di kolam Bethesda. Saat itu ketika ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem, di situ Tuhan melihat ada seorang lumpuh yang sudah lumpuh sekitar 38 tahun lamanya, sudah mengalami sakit 38 tahun lamanya, dan Yesus berinisiatif untuk menyembuhkan orang yang sakit ini, yang selama 38 tahun ini. Nah, dari kisah ini di dalam Yohanes 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke 18 ada beberapa hal yang menarik perhatian saya, ada beberapa hal yang saya renungkan dan saya koreksi juga untuk diri saya sendiri. Yang pertama, ya hal menarik yang saya temukan adalah kuasa Tuhan tidak dibatasi segala sesuatu. Tuhan bekerja melebihi segala sesuatu. Tuhan tidak dibatasi segala sesuatu. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat yang kita baca di ayat yang ke-9, di sana dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Nah, hari Sabat kalau bagi orang-orang Yahudi, bagi orang Yahudi pada zaman itu, hari Sabat adalah hari yang saat kita benar-benar tidak boleh melakukan aktivitas apapun, hari yang memang dikhususkan untuk Tuhan, hari yang kita tidak boleh bekerja dan lain sebagainya. Nah, namun di sini Yesus menyembuhkan orang sakit yang sudah 38 tahun lamanya pada hari Sabat. Artinya kuasa Allah, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan sekalipun, bahkan adat istiadat pun, kepercayaan pun, hal apapun tidak membatasi kuasa Allah untuk bekerja. Nah, hal ini menarik perhatian saya, bagaimana Allah mampu bekerja, menyembuhkan, bahkan tidak hanya menyembuhkan, bahkan Allah mampu bekerja tidak terbatasi oleh bahkan ruang dan waktu, bahkan oleh keadaan sekalipun. Artinya Tuhan mampu bekerja setiap saat ketika kita memang mau menerima mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ini hal menarik pertama yang saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapati, ternyata kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh keadaan sekalipun. Tuhan itu bisa bekerja melampaui keadaan, melampaui hal-hal yang terpikirkan, melampaui hal-hal yang di luar pikiran kita. Nah, lalu hal kedua yang menarik perhatian saya adalah dari kita melihat dari orang yang sakit ini, orang yang kemungkinan besar orang lumpuh ini. Nah, orang yang lumpuh ini selama 38 tahun dia tidak bisa berjalan mendekati kolam Bethesda. Nah, kalau kita lihat ketika di ayat yang keempat dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, dan apapun juga penyakitnya. Nah, lanjut di ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, dia sudah di situ selama hampir 38 tahun. Mungkin dia perlahan-lahan mendekati kolam itu, tapi dia selalu didahului orang-orang lain yang mungkin bisa lebih cepat, bahkan bisa lebih mendahulunya selama 38 tahun itu. 38 tahun lamanya dia sakit. Di sini yang saya bisa lihat di ayat berikutnya, kalau kita lihat ketika itu Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh?
Nah, Yesus melihat orang itu dan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Tapi kalau kita lihat jawaban berikutnya di ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, di sini ada satu hal yang berlainan. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Nah, tapi di sini kalau di ayat yang ke-7 orang ini malah menjawab hal yang berbeda. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, kalau saya secara pribadi ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Pasti jawabannya ya pasti saya mau. Siapa yang tidak mau disembuhkan? Siapa yang tidak mau sembuh dari sakit penyakit? Pasti saya jawab akan mau. Nah, tapi kalau kita lihat respon orang ini, jawaban orang ini sangat berbeda dengan apa yang Yesus tanyakan. Yesus tanyakan cuma simple, mau nggak sih kamu tuh sembuh? Maukah engkau sembuh? Hanya seperti itu jawabannya, iya dan tidak. Tapi fokus orang ini bukan kepada siapa yang menyembuhkannya, bukan pada tawarannya Yesus, tapi orang ini sudah fokus, dia bisa sembuh kalau dia masuk ke kolam Bethesda itu. Nah, artinya fokusnya itu hanya berpusat pada kolam Bethesda, tapi bukan kepada pribadi Yesus. Karena orang ini tidak mengenal siapa Yesus. Sehingga ketika Yesus bertanya seperti itu, dia menjawabnya malah, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Artinya dia merasa kalau dia tidak diturunkan ke kolam itu, dia tidak akan sembuh. Nggak ada orang yang mau menolong dia untuk diturunkan ke kolam itu. Nah, kita bisa melihat bagaimana orang yang tidak mengenal Allah, akhirnya orang ini tidak mengenal Allah karena dia terfokus pada satu titik yang mampu menyembuhkan dia. Padahal Yesus yang ada di depannya jauh lebih besar kuasanya dibanding kolam Bethesda itu. Kolam Bethesda itu dikatakan juga mampu menyembuhkan orang, tapi hanya terbatas. Tapi sedangkan Yesus, pribadi Yesus yang ada di hadapan orang ini mampu menyembuhkan orang tanpa ada batasan. Seperti tadi yang saya sudah bilang di awal, kuasa Tuhan tidak terbatas. Entah terbatas oleh ruang maupun terbatas oleh waktu. Kuasa Tuhan itu mampu bekerja melebihi segala sesuatu. Tapi karena orang ini terfokus pada satu titik, yaitu di kolam Bethesda, dia tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Namun hal menariknya, meskipun orang ini tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak melihat pribadi Tuhan, tidak melihat kuasa Tuhan, tapi Tuhan tetap bekerja, tetapi kuasa Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupannya. Karena Tuhan mengasihi orang ini sama seperti kita. Seringkali ya Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali kita secara pribadi juga tidak melihat kuasa Tuhan, pribadi Tuhan di hadapan kita. Karena kita terlalu terfokus pada satu titik, terlalu terfokus pada masalah kita, terlalu fokus pada diri kita sendiri. Kita sampai tidak melihat bahwa ada Tuhan di sana, ada Tuhan yang di depan kita, yang mampu menolong kita, yang mampu bekerja melebihi segala sesuatu. Tapi seringkali kita terfokus, pikiran kita terfokus pada diri kita sendiri, terfokus pada masalah kita. Nah, dari sini kita belajar, mari kita pusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Mari kita pusatkan kepada Yesus yang saat ini ada di hadapan kita. Biarlah ketika kita fokus kepada Tuhan dan kuasa Tuhan benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita, karena Tuhan mengasihi kita. Biarlah dari orang ini, dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar sama-sama poin-poin penting yang saya secara pribadi dapatkan. Kita jangan membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi dalam segala sesuatu, dan jangan kita membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita pusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan yang saat ini di hadapan kita, bukan kepada masalah kita, bukan kepada
hal-hal yang mungkin membuat kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Tapi mari kita mau fokuskan kepada Tuhan. Karena sekarang Tuhan ini sedang ada di hadapan kita. Tuhan sedang bertanya kepada kita, maukah engkau sembuh? Maukah engkau mendapatkan pertolongan? Jawabannya hanya sederhana, ya atau tidak. Nah, tergantung dari kita, tergantung dari pribadi kita semua ya Bapak Ibu. Kalau saat ini Tuhan sedang bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, maukah engkau sembuh? Maukah engkau membutuhkan pertolongan? Maukah engkau mendapatkan mujizat? Nah, apa jawaban Bapak Ibu saudara-saudari? Apakah Bapak Ibu saudara-saudari menjawab sama seperti orang yang di dalam firman Tuhan ini? Ataukah benar-benar Bapak Ibu saudara-saudari mau merespon dengan, iya Tuhan, aku mau, aku siap untuk Tuhan sembuhkan, aku siap menerima mujizat Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi pegangan bagi kita, mengingatkan kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Biarlah pikiran kita, perhatian kita terpusat kepada Tuhan, bukan pada masalah persoalan kita yang ada di hadapan kita. Dan biarlah kita juga boleh merasakan mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.